Coba gue cek. Nanti kalau kita mulai ya. Oke, udah gue record. Oke. Sebentar. Oh ya udah. Silakan Tommy. Sebentar, gue ngecek dulu, takutnya gue ada yang belum. Nah, Bentar guys. masalahnya ini nggak bisa gue fullin slideshow nggak apa-apa, soalnya gue sambil nyatet. Oh ya nggak apa. Jadi kan bla 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 bla. Ini overview sebenarnya gini guys, overview overall secara ringkas buku di bab ini apa yang bakal kita pelajarin. Nah, tapi mungkin ini karena kan hasil bacaan gue ya guys, Mbak. Nah, 1, 2, 3 ini udah menjelaskan apa yang Mbak dan teman-teman sempat baca nggak? Coba, pentingnya strategi pemasaran itu kan ya basic lah. Perlu transformasi ya itu basic lah. Nah, pengaruh faktor internal dan eksternal ada sempat dimention nggak di dalam buku yang mungkin Mbak sempat baca, Mbak atau teman-teman? Ya, tempat aku ada nomor 3. Ada ya? Ada. Atau ada yang belum gue masukin? Yang poin penting gitu, mungkin dari Mbak Nuha, Mbak Vira, Mbak Murni, Mbak Mira. Oke, berarti udah mencakup ya. Ya sebenarnya kurang lebih itu sih. Nah, itu notes-nya itu tentang skrip yang boleh dibaca detail atau skrip yang boleh dibaca ya tanpa ngebaca slideshow. Kebayang nggak maksudnya Mbak guys? Jadi baca aja, jangan baca slide tapi bacanya dari script notes gitu biar dilihat sama dosen. Wih, tidak baca slide notes, tidak baca slideshow gitu. Ya, masalahnya penempatannya juga di mana sih, Tim? Kalau di ujung sana. Nah, tapi Komputer. nggak kelihatan. Iya, enggak, emang enggak sih. Atau tuh Berarti kita harus di depan laptop banget kan kalau mau baca slide notes. Karena kalau lu lihat kemarin kayak Anissa tuh, dia kan laptop di mana, dia dirinya di mana kan? ya, Nah, mau presentasi gitu. Kalau gue sih kayaknya depan laptop aja deh, depan device aja deh. Nah, gitu overall lah guys, overview gampang lah. Nah, apa itu strategi pemasaran digital? Next, nah. Oke. Apa itu? Habis. Jadi ini sebenarnya pendekatan terencana digunakan bisnis menentukan. Lah ini emang penjelasannya. Nah, sebentar gue buka notes sebentar ya guys, biar lebih detail. Pendekatan terencana. Mana notes gue? Sebentar. Strategi pemasaran. Mana notes gue? Jadi SPM ini sebenarnya gue karena biar bagus aja kelihatannya kalau tulis strategi pemasaran digital bakal panjang kan. SPM. Ya, jadi gue singkat SPM ini yang kuning ini sebenarnya bebas mau dibaca apa enggak, tapi itu cuma complementary gitu. Jadi apa itu strategi? Ditambahin juga mungkin kata-kata kayak di notes, biar nggak manfaatin saluran pemasaran itu aja. Kan saluran pemasaran kan ada kalau nggak salah indirect, ada juga apa sebutannya direct. Nah, strategi pemasaran itu dipakai biar memperluas, biar lo nggak cuma indirect doang, karena juga di era digital zaman sekarang pemasaran digital itu lebih efektif dan dinilai lebih potensial. Gitulah bahasanya. Tujuannya ya kayak gitu, bisa disangkut pautin apa itu strategi dan tujuan, nah itu gampang lah. Itu SPM itu strategi pemasaran ya? Iya betul Mbak, jadi singkatan aja. Oke. Oh yang di tempat, aku pikir kayak yang di tempat Mbak Murni kan SPM-nya strategi proses model. Iya. Ayo tim, ada lagi tim. Oh ya udah tinggal gue tulis nih ya. Strategi. Nggak apa-apa. Aku kemarin mikirnya itu gitu. Oh ya. Nggak apa-apa. Bukan SPM, SPD harusnya ya, strategi. Iya benar. My bad. Oke, kita, nah itu udah aman ya kayak gitu ya. Oke, nah next. Hal yang harus diperhatikan, ya ini mungkin bisa pakai bahasa sendiri dan mungkin kita bisa, audiens juga pasti paham lah maksudnya lah ya. Hal yang harus diperhatikan itu mungkin perkembangan teknologi digital, peran saluran digital, kayak misalkan, ya bisa dianalogin lah ya peran saluran digital kayak misalkan dari yang kita jualan secara offline terus ada saluran digital, kita manfaatkan saluran digital,
hal ini perlu kita perhatikan karena ternyata sebagai contohnya, bentar, gue bukan notes lagi, gue taruh di notes yang berbeda. Oh nih, setiap saluran digital memiliki peran berbeda. Salah satu contohnya kayak yang kemarin di-mention sama si siapa, Michelin, tentang customer funnel ya. Jadi peran setiap saluran digital itu berbeda, maka kita perlu perhatiin mungkin dari search engine fungsinya pasti beda sama kayak e-commerce. Search engine mungkin fungsinya untuk marketing funnel interest, kalau kalau e-commerce itu untuk konversi. Kebayang nggak maksudnya Mbak Kak? Jadi peran saluran digital itu berbeda-beda, maka kita perlu perhatiin. Kebayang nggak maksudnya atau Paham. penjelasan gue terlalu? Nah gitu. Habis itu perilaku konsumen ya itu gampang lah ya karena kan udah semakin modern dan digital semakin dipergunakan. Next, aktivitas yang sebaiknya difokuskan. Ini secara singkat aja guys ya. Nah ini penggunaan penggunaan automation and NIA sudah buset belibet banget dah. Pokoknya nih kalau tadi hal yang perlu dia perhatikan, ini aktivitas yang sebaiknya difokuskan. Jadi direkomendasiin sama buku ini. Penggunaan AI, pengelolaan pengalaman itu kalau nggak salah itu pengelolaan pengalaman itu kalau misalkan orang ngelihat iklan ini, gimana sih pengalamannya dibanding iklan ini? Bahasa gampangnya, mungkin bahasa marketing itu A/B testing. Nah ini itu yang harus kita fokusin. Sebenarnya untuk iklan ini pakai visual ini, dengan iklan ini pakai visual ini, mana yang lebih efektif? Nah itu perlu kita fokusin. Nah yang ketiga itu pengintegrasian konten dalam komunikasi digital. Maksudnya dalam artian kita selalu up to date, kita selalu on gitu. Misalkan kita sebagai contoh nanti gue kasih contohnya kayak misalnya kita buka Instagram ada salah satu toko yang nggak aktif dalam bercampaign dan toko yang nggak dan aktif bercampaign itu kan berbeda. Kita jadi lebih memilih untuk toko yang aktif bercampaign. Bahasa gampangnya, tapi sebenarnya lebih detail lagi. Dan yang keempat itu sebaiknya difokuskan ya pemasaran media sosial atau social media marketing. Karena nanti kasih data hampir seberapa banyak berapa persentase orang itu pakai media sosial, jadi dianggap media sosial itu lebih efektif untuk menggunakan menggunakan strategi sebagai salah satu strategi pemasaran digital. Begitu guys. Gue nggak lihat slide-nya. Lu sampai mana, Nay? Mengapa strategi? Lu sampai situ nggak? Nah ini. Kenapa sih? Mengapa harus strategi pemasaran digital dilakuin? Kenapa sih? Next. Yang pertama itu untuk menghindari kerugian. Kerugian yang dimaksud bukan kerugian dalam bentuk finansial aja. Kerugian perusahaan, misalkan pemasaran digital tanpa strategi yang jelas, menyebabkan pemborosan sumber daya dan peluang yang terlewatkan. Sedangkan kalau lu manfaatin, perusahaan pasti bisa mastiin saluran digital yang tepat, menghindari kerugian. Jadi kayak cuma komplain, ya kok hilang tiba-tiba tuh. Ayo, ada yang delete. Ayo, ada yang delete. Kok hilang ya, Naya? Gua udah gue balikin, maaf. Oke, fix. Jadi begitulah. Naya guys, kalau bisa habis ini kita kasih testimoni buruk, gitu. Nah, next, challenge of digital marketing. Nah, ini tinggal baca sebenarnya, ntar pakai bahasa sendiri juga bisa. Bla 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 bla. Sama ya nanti kesimpulannya bisa dibaca di notes. Udah kelar. Masih simple lah ya. Udah guys, silakan ke Mbak Murni. Oke, paling aku nanti paling ya si Timo kan tadi dijelasin ya kayak kalau ini tuh pertama digital marketing strategi ini penting dan kedua banyak challenge-nya gitu. Makanya aku pertama mulainya dari slide bridging dulu. Boleh next. Nah, ini jadi kayak intinya sih mau ngejelasin kayak marketing planning dan strategi itu pertama prosesnya kompleks dan dia perlu banyak sumber daya. Tapi ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan strategi ini dengan benar, dia akan memberikan kita keuntungan lah yang besar gitu. Nah, karena dia ini kompleks, gimana sih cara bikinnya gitu kan? Sebenarnya ini kan emang kalau yang bagian aku kan emang gimana sih how to structure-nya, gimana sih
menyusun si digital marketing strategy ini. Terus masuk ke slide selanjutnya, yaitu si strategi proses model. Jadi ini salah satu pendekatan yang bisa dipakai lah. Ini sih penangkapan aku dari buku ya gitu. Jadi kalau misalnya menurut kalian kayak nggak gini deh gitu, nanti ya tolong diinfo ke aku ya. Nah terus si strategi proses model ini intinya dia memberikan ini sih kayak manajemen tools lah untuk ngasih kita tuh kayak kerangka kerjanya, jadi dia berurutan gitu, dia biar mudah untuk kita menyusun si strategi ini tanpa ada terlewat satupun kegiatan utama yang dibutuhkan gitu. Next. Sorry Mbak, motong bentar Mbak. Nah itu bisa di slide ke atas nggak, di drag ke atas notes-nya. Siapa tahu ternyata Mbak Murni sempat taruh notes. Nah. Aku ada naruh notes, tapi itu kayak cuma kayak aku nggak tahu masukinnya gimana gitu. Sebenarnya ini cuma kayak definisi aja sih, dia kayak ngejelasin. Kan kita bahasnya strategi proses gitu. Kalau ini ada yang namanya pokoknya proses yang kita lakukan ini namanya marketing planning gitu aja. Nah, next ini adalah salah satu contoh si strategi proses model ini yang dibikin sama penulis bukunya gitu. Nah, ini yang penjelasannya lumayan panjang. Pertama, jadi kayak si model ini dia merangkum aktivitas yang terlibat semuanya apa aja untuk mengimplementasikan strategi pemasaran digital. Nah, yang aku perhatiin itu Prof. Esni itu dia kan suka balik-balik nyangkut pautin sama teori-teori yang lalu kan gitu. Nah, itu kalau kita lihat di tengah itu ada yang si abu-abu itu si race kan, si reach, act, convert sama engage gitu. Nah, itu sebetulnya di awal-awal kan sudah dijelasin tuh di bagiannya Timo ya, kalau misalnya digital marketing strategy itu disusun berdasarkan si race model ini gitu. Jadi dia ditaruh di tengah dan dikelilingi oleh si digital marketing strategy. Maksud dari gambarnya sih seperti itu gitu. Nah, mulai dari modelnya adalah itu ada 6 elemen utama, ada situation, objective, strategi, tactics, action, sama control. Dan mereka ini semuanya itu beririsan ya, bukan beririsan sih, kayak tumpang tindih dan kayak bentuknya muter gitu. Jadi misalnya situation udah ditentuin nih, tapi nanti ketika kita udah sampai ke strategi, tiba-tiba kayaknya situationnya harus kurang tepat deh gitu, atau misalnya itu masih bisa diganti gitu. Jadi dia bisa bolak-balik, bisa muter-muter gitu. Nah, kalau situation itu apa sih gitu? Situation analysis itu lebih pengen menjawab kayak where are we now gitu. Nah, itu gimana nanti cara melakukannya dengan cara kita pertama bikin digital marketplace, SWOT analisisnya gimana, dan mereview micro environment yang udah di chapter 2 kemarin sama micro environment di chapter 3 kemarin. Terus lanjut setelah kita udah tahu nih situation analysis kita seperti apa, kita di mana sekarang, kita lanjut tentuin objektif kita, where do we want to be. Nah, ini menentukan visi untuk digital channel kita. Selain visi, ini juga lebih ke detail, jadi kayak menentukan specific number goals-nya, jadi kayak KPI-nya lah gitu untuk setiap digital channel kita. Misalnya kayak visit-nya berapa, leads-nya berapa, sales-nya berapa gitu. Lalu selanjutnya itu ada strategi, how do we get there, gimana cara kita mencapai tujuan yang udah kita tentuin di tahap sebelumnya. Nah, ini tuh dia nggak ngejelasin banget sih, dia cuma tinggal bilang segmentation, targeting, dan digital branding, tapi di bukunya nggak ngejelasin maksudnya tuh gimana gitu, karena ini akan ada di chapter selanjutnya lah gitu, yang nanti sudah next-nya gitu. Nah, setelah itu dari strategi ada tactics dan action. Sebenarnya ini menjawab kayak
strateginya kan udah ada, terus what we need to get there. Nah ini mulai sangat-sangat teknis gitu. Jadi nanti gimana sih kita menggunakan si digital communication tools ini untuk masuk ke marketing mix kita, terus experience-nya customer gimana, sama communication kita gimana gitu. Kalau action itu lebih detail dari tactics dan dia lebih 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 teknis lagi dan lebih singkat waktunya. Jadi kayak kita bikin 90 days action plan-nya gimana, terus project management skill-nya juga gimana gitu. Karena human resource juga penting untuk memastikan kalau misalnya si strategi ini kita bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang terakhir itu setelah kita tahu gimana cara melakukannya, harus ada kontrol, how we monitor performance. Intinya sih ini kita nge-review si objektif yang udah kita tentuin gitu. Nah ini dia bisa nggak di-achieve dengan taktik dan action yang udah kita tentukan gitu. Kalau misalnya ini kayaknya kurang tepat deh ini, nah itu kita review lagi ini salahnya di mana, makanya dia bisa balik lagi kayak, oh maybe objektif kita yang justru kayak ketinggian atau salah gitu, atau kayak, oh maybe atau strategi kita yang nggak sesuai sama objektif yang udah ditentuin, seperti itu. Basically itu sih kalau dari buku itu. Nah nanti setelahnya next bagiannya adalah menjelaskan detail satu-satu dari 6 elemen utama ini. Boleh next? Mbak, mau nanya Mbak, maaf. Kalau pas bagian ini, sebenarnya aku waktu baca aku masih agak kurang paham sih cara bacanya. Berarti dari 6 elemen ini, yang warna-warninya ini, menurut Dave and Chavny ini udah pakem ya prosesnya kayak gini, atau bisa disesuaikan sama kebutuhan perusahaan masing-masing? Dia sih nggak ngejelasin yang satu-satu di dalamnya itu ya. Jadi kayaknya bentar. Kalau aku nangkepnya kayak ini contoh-contohnya aja gitu. Jadi kayak salah satunya aja. Jadi kan ada yang mana sih? Bentar ya. Misalnya yang si 90 Days Digital Plan ini sebetulnya kan dia misalnya kayak 90 Days Plan kan tuh dia di dalamnya biasanya udah termasuk kayak ini mau ngelakuin apa aja dan kayak konten kalendernya apa aja, media schedule-nya apa aja, biasanya udah termasuk di situ. Jadi kayak ini menurutku kayak tambahan-tambahannya aja gitu, nggak mesti semuanya dilakuin nggak sih? Oke. Tapi gimana tanggapan kalian? Aku nggak paham, makanya aku nanya. Berarti ini kan proses kan ya Mbak? Bentuknya kayak urutan gitu? Iya, heeh. Oh ya, oke. Tapi ada sih dia kayak di dalam bukunya dia jelasin, kayak dia bilang, nah tapi ini tuh pendekatannya kayak hierarki banget, which is kayak top down banget gitu, dari atas ke bawah. Tapi sebetulnya kalau misalnya dengan digital marketing, dengan perkembangan digital sekarang, sebetulnya tuh bisa lebih fluid gitu, jangan kayak terlalu dari atas ke bawah gitu. Tapi itu cuma kayak additional info aja. Oke, siap. Makasih Mbak. Kak, aku mau nanya, itu kan di situ ada tentang race itu kan, yang reach, act, convert, engage. Itu berarti nggak Kakak jabarin kan atau gimana? Soalnya kan di bagian aku, di paling bawah yang implementation-nya langsung ke organization itu nanti dibahas lagi tuh masalah si reach itu, Enggak, gitu. aku kalau di bagianku nggak dijelasin, cuma kayak kenapa sih tiba-tiba ada si race ini gitu. Oh gitu. Cuma kayak digital marketing strategy dibentuk mengikuti si kebutuhan race ini. Oh gitu, karena nanti di ending aku ada penjelasan tentang itu. Maksudnya kalau misalkan Kakak nanti ngejelasin race, aku nggak perlu ngejelasin lagi, jadi langsung ke contohnya aja. Tapi kalau misalkan emang belum, ya udah nanti aku jelasin berarti. Nggak sih, aku nggak jelasin. Paling nanti aku bilang kayak nanti next detailsnya akan disampaikan oleh Nuha gitu kali. Oh gitu, oke. Mbak Mur. Yuk. Itu berarti pengen meluruskan. Berarti race itu kan sebenarnya marketing funnel kan ya? Iya nggak Mbak? Soalnya sebenarnya ini lumayan kompleks sih, karena marketing funnel kan lumayan beragam ya. Ada yang AIDA. Iya. Nah, jadi race itu satu konsep marketing funnel yang berbeda dari apa yang dijelasin di buku ini sama kelompok sebelumnya. Nah, gue juga baru sadar sih Mbak. Ya nggak sih guys? Race itu marketing funnel kan? Reach, act, convert,
Terus habis itu Iya. engage. Aku sih pahaminnya juga gitu sih. Oh, oke, ya benar-benar. Berarti ya mungkin mungkin Mbak Mur ntar juga gue juga pengen coba pelajarin tentang marketing funnel ini ya. Berarti kita implementasiin marketing funnel berbeda dari bab sebelumnya. Nah itu tuh yang makanya aku juga pengen diskusi ini. Aku nggak paham ini tuh bedanya gimana gitu. Oh, oh kayak ya itu juga. Atau gini aja Nuh ya, Mbak Mur dan teman-teman. Mungkin untuk sementara nanti kita nggak mention itu aja kali Mbak ya, menghindari. Nah, Tapi tapi ada di gambarnya. iya maksudnya dalam artian nggak menghindari menjelaskan secara detail. Takutnya sedikit blunder atau miskonsepsi. Ntar Gitu. aku chat GPT dulu deh, apa Oke. bedanya si... Tapi ini kan by Dave Chavis, tau kan? Kenapa? Enggak, lagi mikir Mbak, lagi ngomong sendiri lagi. What is the difference between marketing funnel and race framework? Nah, coba gue juga cari. Yes, it's traditional. Basically, sales goes through before making a purchase. Atau Mbak Mur atau teman-teman yang lain ada yang ingat nggak kemarin itu dia pakai marketing funnel apa? Kalau yang kemarin itu mereka marketing funnelnya tuh pakai yang itu loh, yang awareness. Mana ya? Nih bentar. Oh ya, buka Digital PPT marketing. aja. Ini kalau misalkan White, aku tadi udah baca sih kalau misalkan yang RES ini sebenarnya bukan termaksud dari marketing funnel ya. Itu tuh lebih ke kerangka kerja aja sih kayak untuk mengukur seberapa efektif dari strategi kita ini, strategi pemasaran digital ini gitu. Ini Oke, kalau berarti aku chat GPT ya, kalau marketing funnel itu kan dia jadi cuma linear. Jadi dia menjelaskan dari pertama dari pokoknya step-step yang dia lakukan sampai ke purchase gitu. Tapi kalau misalnya si race ini dia lebih detail lagi. Jadi setelah purchase nanti dia engage-nya gimana dan dia bentuknya jadi kayak kalau marketing funnel tuh lebih lurus, kalau misalnya si race ini jadi cycle gitu. Jadi dia emang siklus gitu. Jadi kayak memutar. Itu pertama. Yang kedua, kalau marketing funnel itu lebih ke buat tradisional model, bisa ke semua marketing channel. Tapi kalau race memang specifically didesain untuk digital marketing strategi. I see. Paham. The race versus engagement. Oke. Ya, jadi kalau race itu dia lebih menekankan engagement-nya gimana setelah sales gitu. Jadi setelah purchase gitu. Oke. Nah, ini bisa jadi takut ditanya aja, Mbak. Oke, sip, bagus. Iya, tapi aku juga kemarin kayak ini kenapa ya tiba-tiba pakai yang ini nggak tahu gitu. Oke, thank you Mbak Mur, thank you. Oke. Teman-teman. Ada lagi nih. Mana sih? Bentar ya. Oke, next-nya itu kita masuk ke detailnya. Jadi kayak ada situation analysis. Situation analysis sih intinya sih keyword-nya adalah menganalisis pertama proses internalnya gimana, sama faktor-faktor eksternal gimana untuk kita nanti bisa menentukan strategi kita gimana gitu. Dan sebenarnya tambahan juga kayak channel digital channel kita gimana sudah berkontribusinya gimana sih terhadap kayak pemasaran dan sales kita. Sebenarnya sih ini berkaitan sama strategic management ya gitu, kayak pas di Prof Jackie juga kan ngebahas kayak intinya melihat si perusahaan kita nih capability-nya di mana gitu dan digabungkan dan sumber daya kita punyanya apa aja, kita sanggupnya di mana dan nanti digabungkan sama faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kayak teknologi, government segala macam gitu.
Nah ini ada beberapa detail pembahasannya yang dibahas sama di buku. Jadi yang bisa kita lakuin itu ada internal audits of marketing, customer research, sama research analysis gitu. Masuk ke detail internal audits of digital marketing, intinya ini mau ngelihat sebetulnya kontribusi digital marketing yang udah kita lakukan tuh seperti impact-nya tuh gimana sih ke organisasi kita gitu. Nah, kita ngauditnya tuh bisa ngelihat ketiga hal, tiga hal atau tiga aspek lah gitu. Pertama, dilihat dari business effectiveness dia gitu. Jadi, kalau karena kita ngomong bisnis, jadi kayak kaitannya tuh gimana sih kontribusi finansial dari digital channel kita gitu. Nah ini biasanya kita ngelihatnya atau mengauditnya dengan melihat leads-nya seperti apa, sales-nya gimana, terus profit-nya gimana, itu kan pendapatan yang udah kita dapat ya. Nanti kayak di-compare tuh sama cost yang sudah dikeluarkan untuk memaintain digital channel kita gitu. Itu apakah itu worth it atau enggak, seperti itu. Apakah profitable atau enggak. Yang kedua, marketing effectiveness, sebelumnya boleh. Marketing effectiveness-nya ini, nah ini tuh lebih ke langsung detail contoh sih dia ngejelasin, jadi kayak langsung lihat dari marketingnya ini, dari campaign-campaign marketingnya, leads-nya seperti apa, sales-nya gimana, terus efek-efek ke customer retention certification-nya gimana, online marketing gimana, sama brand engagement-nya gimana. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya lagi, bisa ngelihat ke digital marketing effectiveness-nya. Nah, ini ngelihat kapabilitas sama kayak seberapa menguntungkan gimana ya, seberapa besarnya sih digital channel yang udah kita punya gitu. Jadi ini ntar ngelihatnya kayak volumenya berapa, followers-nya berapa, terus yang visit ke website kita berapa gitu. Terus sama kita ngelihat profil audiensnya gimana, sama kepuasan pelanggan untuk pengalaman digitalnya gimana. Intinya ini kayak performance report sih digital marketing. Nah, di buku itu dijelaskan next-nya itu ada digital marketing capability analysis gitu. Ini salah satu model yang bisa digunakan gitu. Ini mungkin sama case-nya kayak yang Mbak Mira tadi gitu. Jadi kayak dia cuma ngasih, "Ini framework-nya loh," gitu, tapi nggak jelasin detail. Jadi kayak intinya, ini salah satu model yang bisa dipakai kalau kita mau mengukur digital marketing di perusahaan kita gitu. Jadi ada dibagi dari skalanya dari 1 sampai 5, semakin ke 5 semakin tinggi, semakin dia tuh capable gitu untuk meng-achieve semakin capable lah intinya gitu. Nah kalau yang di paling kiri itu kolom-kolom yang kayak capability-nya dari segi apa saja, terus mereka dan digital channel yang kita punya, dia skornya udah di mana, seperti itu. Nah dari situ nanti bisa menentukan bisa memberikan informasi ke strategi yang akan kita lakukan. Next yang terakhir ini ada customer research. Intinya sih dia ngejelasin sebetulnya kayak kalau misalnya di marketing tuh jangan cuma kuantitatif, tapi juga kualitatif gitu. Karena kualitatif itu bisa memberikan insights yang lebih kaya lah gitu untuk pengembangan strategi marketing kita agar lebih tepat sasaran gitu. Nah, dia menjelaskan tentang penelitian kualitatif kalau kita ngelihat customer profile gitu. Sebenarnya sih ini contoh ya, jadi aku nggak tahu didetailin banget apa enggak gitu, tapi kayak jadi consumer profile data tuh bisa dibagi ke tiga tiga klasifikasi lah gitu. Ada ya 3 penggabungan, 3 cara penggabungan. Jadi ada yang klasifikasi variabel, dia tuh nah aku bingung deh, ini maksudnya harus sedetail ini apa enggak, karena ini sebenarnya kan cuma contoh gitu ya, takutnya kayak durasi gitu. Tapi intinya sih kalau kita tahu customer profile kita seperti
customer kita profilnya seperti apa, misalnya kayak demografinya, age-nya gimana, atau hobi dia gimana. Nah, itu bisa menentukan, arah digital strategi kita gitu. Jadi contohnya kalau misalnya di Meta atau di Instagram, kita kan bisa dideteksi dengan interest kita kan. Misalnya kayak, oh, dengan algoritmnya kita dibaca sebagai orang yang suka sports gitu. Akhirnya jadi ketika, si Instagram ini bisa menyasar iklan-iklan sport atau produk-produk sport kita yang kita iklankan ke, Instagram. Mbak Boleh Mur nggak? izin Ya. boleh ngasih ini Mbak, Mhm. masukan? Customer research itu kan kurang lebih sama kayak buyer persona ya, sama kayak market research. Berarti mungkin, Mhm. Market nanti research salah satunya adalah customer oh iya, sorry betul, profile. ya, heeh, kayak buyer persona Mbak ya, di mana kita tahu identifikasi, Ya, customer kita kayak gimana, karakternya dan kebiasaan dan lain-lain. Mungkin ya. nanti bisa di-mention aja Mbak, mungkin kurang lebih sama yang pernah kalau nggak salah dijelasin kemarin sama si ini deh, minggu lalu Mbak. Ya, Jadi dijelasin. Iya. jelasin ya, biar Heeh. mungkin nanti ngebantu Mbak Murni dalam penjelasan, mungkin Mbak bisa mention aja bilang buyer persona, karena ini kalau dari yang aku baca Mbak ya, kayaknya sama deh, Ya. iya nggak sih? Ya, Sama, gitu aja. tapi mungkin menurutku ini bentuknya lebih ke salah satu contoh dari customer research itu adalah buyer persona gitu. Ya, ya. Gitu Karena doang. dia juga ada yang kayak, ada yang bener-bener kayak kalau classification variables itu bener-bener bluntly yang kayak kalau persona kan udah nyampur sama Iya. value-value yang kita pegang kan gitu. Kalau classification bisa sesimpel kayak cuma gender atau age doang gitu. Tapi oke, ini aku Berarti dari 3 yang Mbak bikin notes itu, soalnya kalau aku Mbak ya, mikirnya 3 variabel yang Mbak notes, bikin di notes, itu menuju ke tadi buyer persona, bener Bener, nggak sih? bener, tapi Bisa, itu bisa. nggak taunya lebih ke salah satu contoh customer research output-nya adalah bisa buyer persona gitu. Oh, oke, berarti Aku tambahin yang mention apa, buyer persona. oke. Bener kok, Tim. Oke, thank you. Terus slide terakhir, ini salah satu lagi yang kita bisa lakukan adalah, resources analysis itu kita ngelihat, sumber daya teknologi, finansial, dan manusia, yang kita yang dipunyai sama, sama perusahaan kita untuk ngelihat kita, untuk input juga buat kita penyusunan strategi kita gitu. Kalau di buku nggak terlalu dibahas detail ya, maksudnya intinya kayak sudah self-explain sendiri gitu, kayak finansial tuh gimana sih, keadaan finansial kita gitu, terus data dan wawasan apa aja sih yang kita punya dari customer kita, terus infrastruktur dan teknologi yang kita bisa sejauh apa, dan sama kayak manusia-manusia yang ini mereka capable atau mereka punya kapasitas nggak untuk melakukan itu gitu, mereka punya skills atau enggak untuk melakukan strategi itu. Nah, kalau ini kan itu dari situation analysis ya gitu. Nah, lanjutnya akan dibahas dari segi competitor analysisnya. Nah, aku lanjutin ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari diagramnya Mbak Murni tadi yang kayak situation, setting goals, dan selanjutnya, kompetitor analisis ini masih di tahap situation. Jadi situation itu ada customer research, terus market analysis ya. Tadi sebelumnya apa sama kompetitor analisis gitu. Jadi kalau kompetitor analisisnya sebenarnya ya kita bisa ngarang juga sih, tujuan pokoknya intinya kan mengevaluasi, terus membandingkan pesaing, terus per hari ini pesaing yang paling maju itu yang mana, jadi kita mungkin bisa amati dan tiru gitu ya. Lalu kita juga bisa netapin sendiri nih target market kita dan next strateginya kita kayak apa. Nah, kalau di buku ini sebenarnya dijelaskan juga gitu ya, kompetitor analisis ini kita menggunakan metode intermediary analysis dan analisis opportunity and threats. Nah, tapi yang ditekankan sebenarnya dalam tahap kompetitor analisis ini itu tidak hanya sekali di saat kita mau menyusun strategi marketing gitu ya, tetapi memang
sifatnya ini harus dimonitor secara berkala, karena tadi sifatnya digital marketing ini kan sangat dinamis ya, kompetitor kita ini tuh bisa berubah seiring berjalannya waktu dengan cepat. Jadi kita perlu juga lihat evaluasi kompetitor kita ini secara berkala begitu ya. Apakah strategi marketing kita masih on the track atau kita juga perlu merubah strategi marketing kita berdasarkan dari kompetitor analisis gitu. Nah, next. Ya. Nah, kalau intermediary analisis ini kayak lebih melakukan analisis begitu ya. Sebenarnya per hari ini di dalam transaksi digital, kompetitor kita ini masih di kompetitor analisis ini sebenarnya begitu ya. Jadi kompetitor kita ini banyaknya transaksi di mana sih begitu ya. Jadi kayak diidentifikasi terkait dengan industri kita yang sama atau mungkin kita punya market yang sama dengan kompetitor yang lain gitu, kayak banyaknya transaksi di mana nih? Di e-commerce kah, di retail online kah, atau kalau e-commerce-nya e-commerce yang mana nih begitu. Jadi kayak memastikan kompetitor kita ini jualan di mana. Nah, ini mungkin perlu kita akuisisi juga marketnya mereka begitu ya. Lebih kepada melakukan analisis itu. Nah ini yang agak repot jelasinnya terkait dengan opportunity and threats gitu ya. Nah, kalau semua mungkin udah tahu begitu terkait dengan analisis SWOT gitu ya. Nah, kalau SWOT itu kan jelas gitu ya, ada strength-nya apa, biasanya posisi brand-nya kita, customer loyal kita, terus kayak jaringan distribusi kita gitu ya, weakness-nya apa gitu ya. Atau mungkin kita brand-nya kita misalnya mungkin belum dikenal banyak, atau mungkin misalnya kayak ini sebenarnya yang di SWOT yang di bawah ini tuh kayak contoh-contohnya aja gitu ya. Kita sebenarnya bisa mengembangkan sendiri terkait potensi SWOT di dalam konteks bisnis kita masing-masing begitu ya. Nah, strateginya apa? Strateginya ini ketika kita menggabungkan misalnya kayak strength dan opportunity gitu ya. Nah, ini tuh lebih kepada kita memperbesar kekuatan strategi opportunity kita gitu. Jadi kayak ini berarti bisa attracting strategi. Ini agak susah sih sebetulnya menjelaskannya. Jadi kayaknya emang butuh catatan yang ada di bawah. Jadi kayak nanti pun aku kayak karena ini kayak bener-bener definisi dari SO, WO, ST, dan WT gitu ya. Jadi emang bener-bener harus baca contekan yang ada di bawah sih ini menurut aku gitu ya. Jadi intinya kalau seandainya ketemu strength, berarti kita itu mengoptimalkan opportunity, misalnya SO, berarti mengoptimalkan opportunity yang kita punya gitu ya. Nah, kalau strength traits berarti menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman gitu ya. Jadi sebetulnya ini bisa sih kalau diapalin sedikit atau mungkin dipahami sedikit gitu ya. Jadi kalau WO memanfaatkan peluang eksternal dan mengatasi kelemahan internalnya gitu. Jadi strateginya itu penggabungan dari S ketemu O, S ketemu T, atau W ketemu O, W ketemu T gitu. Jadi lebih kepada di situ sih gitu ya. Jadi strateginya seperti itu. Itu dalam konteks tadi masih di dalam konteks kompetitor analisis gitu. Nah, next gitu ya. Next, Mbak, slide-nya naik, punten ya. Nah, ini sebenarnya tahapan ini kita udah masuk di bukan situation lagi ya, tapi setting goals gitu ya, objektif atau goals gitu ya. Nah, di sini sebetulnya memang kita itu nggak bisa serta-merta menyusun KPI di dalam strategi marketing kita, tapi harus balik lagi ke dalam visi bisnis kita ini seperti apa gitu ya. Dari visi ini biasanya kan tujuan utama dari bisnis kita ini maunya apa sih gitu ya. Nah setelah punya visi biasanya kita akan definisikan lebih lanjut di dalam goals gitu ya. Jadi kalau misalnya visi biasanya kan lebih ke gambaran umum gitu ya. Jadi yang kayak ingin menjadi market leader di pasar Indonesia, misalnya begitu kan. Nah, berikutnya goals itu lebih kepada
lebih detail lagi. Jadi kayak, oh ingin meningkatkan strategi penjualan 3 kali lipat di dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau visi kan belum jelas gitu ya, angkanya berapa gitu, biasanya goals itu sudah ada angkanya gitu ya. Nah kalau objektif ini lebih ke sasarannya lagi gitu ya. Oh untuk mencapai goals kita perlu objektif apa aja nih gitu ya. Nah yang berikutnya itu KPI. Kalau KPI ya udah langsung ke indikator-indikator yang menyusun dari keberhasilan objektif tersebut begitu. Nanti aku mungkin pakai contoh-contoh paling kayak ya nanti aku bikin contoh deh biar lebih gampang menjelaskan terkait dengan tahapan visi, goals, objektif dan KPI. Nanti kalau aku udah bikin contohnya aku embed di sini ya. Jadi kayak kalau KPI ini kan lebih kepada tadi customer satisfaction-nya kita harus mencapai berapa begitu ya. Untuk tadi kalau kita mau menuju ke market leader, meningkatkan pasar, objektifnya meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, kita di KPI-nya kita mau berapa nih angkanya gitu ya. Terus kayak nanti misalnya akuisisi marketnya mau berapa di pasar gitu. Nah, itu biasanya lebih kepada di tahap KPI. Nah, matriks ini dan measurement ini kayak cara mengukurnya gimana. Nah, mungkin ini. Nah, next, ketika kita sudah menyusun ketika kita sudah menyusun objektif yang jelas. Mbak Mira, maaf Mbak, yang sebelumnya, kalau KPI sama matrix apa bedanya ya Mbak ya? Nah itu sebetulnya bedanya cuma dikit doang sih Mbak kalau kita baca gitu ya. Kalau KPI kan kayak udah ada jelas gitu ya. Nah kalau yang metrik itu kayak pengukuran lainnya gitu ya. Biasanya lebih dalam konteks nanti itu kayak dalam penyusunan dashboard report gitu Mbak. Oh jadi kayak misalnya KPI-nya jumlah sales, matriksnya jumlah sales dari toko, jumlah sales dari online gitu ya Mbak? Ya udah ya jadi in detail dari KPI-nya gitu Mbak. Oke. Makasih Mbak. Jadi biasanya ini dalam dashboard detail gitu ya. Nah itu tadi tahapannya yang kita mau susun sebenarnya itu kan objektifnya gitu ya tadi tahapannya. Nah dalam menyusun objektif atau mungkin sasaran gitu ya, sasaran ini harus memenuhi indikator SMART gitu ya. Dimana kalau S-nya itu spesifik, ya ini sasaran itu harus rinci mengukur kepada masalah dari peluang dunia nyata begitu. Jadi di mana harus jelas nih gitu ya, apa sih yang mau jadi sasaran kita. Nah setelah kita udah tentukan sasaran kita ini harus terukur, bisa nggak diukur gitu ya. Bukan cuma ngawang-ngawang, karena tadi kalau visi dan goals masih bisa ngawang-ngawang, tapi objektif ini emang udah langsung terukur berapa targetnya gitu ya. Jadi emang lebih bisa dalam bentuk angka gitu. Nah kalau actionable, semua objektif yang kita susun harus bisa direalisasikan di dalam bentuk kinerja kegiatan. Jadi harus bisa didetailkan ya kira-kira kita mau ngapain nih begitu ya untuk mencapai objektif yang sudah kita susun. Harus bisa didefinisikan di dalam bentuk kegiatan. Gitu. Nah kalau relevan memastikan lagi begitu ya apakah objektif yang kita susun ini sudah relevan belum dengan goals-nya kita tadi gitu ya. Atau sudah menjawab belum seandainya kita ini strategi marketingnya untuk memberikan solusi dari masalah kita gitu ya. Apakah sudah menjawab belum gitu ya masalahnya kita itu apa gitu ya. Nah, time ini harus ada targetnya kita ini mau dikerjakan sampai dengan berapa lama gitu. Nah, berikutnya begitu ya setelah kita menyusun objektif yang memenuhi kriteria SMART begitu ya. Nah, biasanya ini ada juga istilah sebenarnya namanya Vicky visi gitu ya, di mana sebenarnya ini untuk menguji bisnis ini menggunakan jenis tujuan dan ukuran yang tepat untuk objektif mereka serta melaporkan hasilnya. Nah, ini biasanya akan
dimunculkan di dalam konteks strategi pemasaran digital di dalam bentuk dashboard begitu ya. Jadi yang pertama melihat dulu, ini biasanya indikator-indikator yang kita lihat ketika kita melakukan pemasaran digital. Jadi kayak traffic-nya gitu ya, mengukur seberapa banyak lalu lintas atau interaksi yang terjadi begitu ya. Jadi biasanya kalau kita sudah running, kita akan memantau objektif yang sudah kita bikin itu dengan tools Vikivisi ini begitu ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat juga begitu ya kualitas dari pemasaran yang kita lakukan, bounce rate-nya berapa, duration-nya berapa, page per visit-nya itu berapa begitu ya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang kita pantau gitu ya. Ada juga value measure begitu ya. Dilihat lagi gitu ya. Jadi sebetulnya seberapa efektif strategi digital strategi marketing kita itu bisa dilihat dari beberapa indikator ini gitu ya. Lalu mengukur biaya yang dikeluarkan. Jadi berapa nih biaya akuisisi pelangganan per klik. Nah, berdasarkan dari variabel ini sebenarnya bisa kita lihat seberapa efektif yang sudah kita lakukan gitu. Nah, next. Nah, dalam ini masih dalam bentuk masih di tahap menyusun objektif begitu ya. Jadi dalam menyusun objektif ini perlu kita untuk melihat beberapa indikator. Jadi biasanya ada indikator permulaan awal ini yang bisa melihat forecast kita, forecast bisnis kita itu ke depan itu akan baik atau akan buruk. Itu biasanya melalui adanya leading performance indicator begitu. Di mana di sini kita bisa lebih ke proaktif begitu ya, kalau misalnya ada potensi adanya potensi penurunan begitu ya, itu kita bisa lakukan forecast di awal, jadi kita bisa lakukan perbaikan segera begitu. Itu fungsinya leading. Jadi kayak di situ kan ada, ini sebetulnya indikator ini contoh di dalam buku itu ya. Jadi masih banyak lagi indikator lain yang bisa kita jadikan contoh. Jadi kan misalnya customer satisfaction kita kok sebulan terakhir mengalami penurunan. Ya, jadi kayak mengalami ini, menurut kalian perlu dijelasin lebih lanjut atau cukup satu slide, tapi emang penjelasannya agak panjang sih ini. Menurut kalian mending gimana ya? Kalau aku sih ya nggak apa-apa, tapi ini emang agak panjang di slide ini. Jadi kalau seandainya customer satisfaction-nya itu ya ini akan menurun gitu ya, kok trennya sudah menurun. Jadi untuk menghindari masa depan yang akan jauh lebih menurun lagi, biasanya kita sudah mulai melakukan perbaikan terhadap customer engagement kita gitu ya. Itu yang sebetulnya indikator-indikator performance yang leading itu tuh untuk kalau berdasarkan tren akan menurun, kita biasanya akan melakukan upaya apa nih untuk bisa naik lagi begitu ya. Nah, sedangkan gimana Mbak Murni? Oh enggak ya? Oh iya, Mbak Mira, maaf aku potong. Iya. Berarti itu bedanya sama legging gimana ya? Aku kurang paham. Kayak berarti dia sama-sama ngelihat data masa lalu gitu ya? Ya data per hari ini begitu ya, untuk ke depan. Oke, jadi tapi tetap datanya yang udah kita punya dari yang masa lalu, tapi untuk objektif di ke depan gitu ya? Oke. Terima kasih Mbak. Kok aku manggilnya Mbak juga ya? Ya. Nah, biasanya tuh yang leading itu tidak terkait dengan transaksi, jadi lebih kepada nggak langsung di dalam bentuk, kan kalau marketing itu kan awareness, satisfaction, tapi nggak di dalam bentuk transaksi. Nah, kalau yang transaksi biasanya itu di lagging performance indikatornya gitu Mbak Murni. Itu yang lebih ke soal uang, konversi dalam bentuk uang, cost per akuisisi gitu Mbak. Di buku Oke. begitu. Yang leading ini tidak terkait dengan nilai penjualan, tetapi bisa berdampak terhadap bisnis kita di masa yang depan gitu ya. Oh, iya. Oke. Bisa ya forecast terhadap bisnis kita ke depan, kayak kita mulai nggak dicari gitu ya.
Terus kalau kok ternyata pembelian berulangnya mulai berkurang gitu ya. Jadi lebih kepada analisis tren gitu. Nah, kalau yang lagging itu emang lebih kepada transaksional gitu ya, lebih ke transaksional. Jadi kayak benar-benar melihat volume revenue-nya berapa, cost per akuisisinya itu sebetulnya benefit atau enggak gitu ya, konversi efisiensi matriksnya bagaimana gitu. Nah, itu sih. Nah, apa sih ya? Ya, dadah. Sorry. Ya, jadi emang lebih ke ngelihat dua indikator itu sih gitu. Itu sih udah. Kalau di ya ini tahapan objektif itu udah selesai sampai di sini karena next kayaknya udah tahapannya strategi ya. Tadi kan kalau Mbak Murni kan situation, objektif gitu ya, 6 elemen itu ya. Nah, itu tuh udah selesai tuh objektif di sini. Berarti masuk ke aku ya, Mbak ya? Uh-uh. Karena tadi udah bahas soal objektif, sekarang itu kita bahas soal strategi formulation for digital marketing. Sebenarnya untuk ini lebih ke arah perumusan strategi yang mana dia tuh mencakup 3 langkah utama. Langkah pertama itu kita mengidentifikasi opsi strateginya tuh mau kayak gimana. Kemudian tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mira, ada yang namanya SWOT. Jadi kita harus bisa menilai bisnis kita itu kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa di setiap opsinya. Nanti setelah itu langkah terakhirnya adalah kita menentukan strategi mana yang paling cocok sama perusahaan kita, dilihat dari kesesuaian kondisi pasar dan juga sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Inti dari strategi formulation itu seperti itu. Nah, ini ada sebagai contoh aja gampangnya, cara membuat strategi formulation itu, kita pertama nentuin objektifnya dulu, tadi yang seperti udah dijelasin sama Mbak Mira bahwa di sini mungkin contoh dari objektif ini adalah perusahaan ingin memperoleh kurang lebih 5.000 online customer yang baru dengan biaya akuisisi per CPA-nya itu rata-rata 30 euro dan probabilitas rata-rata di atas 5%. Kemudian nanti karena dia udah punya objektifnya, selanjutnya adalah penetapan dasar tujuan, yaitu substantion, di mana di sini dia mengatakan bahwa perkiraan terjadi tujuannya adalah perkiraan pertumbuhan penjualan sebesar 4.000 unit per tahun yang ditingkatkan melalui program afiliasi baru dan juga pengembangan SEO. Jadi dia ngelakuin growth forecast. Mbak ini sebenarnya bisa masuk ke sini nggak sih Mbak kalau contoh dari leading performance? Apa enggak beda ya? Karena dia kan ngelakuin forecasting. Bisa. Bisa Karena ya? memang benar karena memang tools yang dilakukan di objektif itu untuk kita selanjutnya nyusun formula naik. Oke, berarti aku bisa lanjutin dari punya Mbak ya? Bisa. Yang leading itu yang lagging Mbak? Leading ya? Iya, kalau nggak terkait dengan transaksi uang revenue biasanya itu lebih kepada leading. Oh iya. Kalau dia itu perkiraan pertumbuhan itu sih penjualan sebesar 4.000 sales, 4.000 penjualan. Berarti apa? Kalau uang lagging. Oh, tapi dia nggak nyebut uang atau gimana, dia cuma bilang sales. Berarti maksudnya apa ya? Kalau apa ini? Kalau akuisisi market kemungkinan itu leading, tapi kalau masalah uang itu dia lagging. Nah, tapi kalau ini kan bahas objektifnya CPA ya? CPA, iya dia tuh mau ini mendapatkan new online customer. Dia mau dapetin online customer. Yang mau didapetin berarti tambahan market gitu ya? Ya, tambahan market ya berarti leading. Oh ya, berarti aku bilang ini sebagai salah satu contoh. Oh ya, ada yang ngomong? Indikatornya leading dia. Berarti ini adalah salah satu contoh dari indikator leading.
tadi, udah ada objektif dan juga udah ada substansinya. Selanjutnya tuh berarti nanti bagaimana caranya untuk achieve strategi ini. Di sini jelasin pertama menggunakan program afiliasi dan juga SEO, dan eee, yang kedua itu melakukan engagement di social media, dan yang terakhir itu di sini bahas tentang KPIs-nya. KPIs-nya itu dinilai dari mana. Yang pertama ada overall CPA, kemudian ada sales dari program afiliasi, dan juga yang terakhir itu adalah ranking dari, SEO optimization-nya. Nah, untuk bisa bikin strategi formulation, itu sebenarnya ada 8 decision yang harus kita, lewati. Yang decision pertama itu adalah market dan product development strategy. Ini menggunakan matriks dari Ansoff. Cara membacanya adalah, di sini ada 4 kuadran, di mana ada 2 dimensi, yaitu pertumbuhan pasar dan juga pertumbuhan produk. Yang paling pertama adalah market penetration strategies, di mana di sini fokusnya adalah untuk produk yang sudah ada dan yang sudah ada di pasarnya, jadi udah ada di existing market. Nah, untuk market penetration strategi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, untuk, loyalty dari customer, mempertahankan pelanggan, terus juga untuk meningkatkan, review dari pelanggan itu sendiri dengan cara yang pertama ada market share growth, di mana di sini kita harus fokus untuk, menumbuhkan lagi market share-nya. Kemudian kita harus memperbaiki customer loyalty dengan mungkin, mereka itu kita bikin platform online-nya tuh yang lebih mudah diakses, terus service-nya lebih bagus, terus kita juga bisa nambahin value kepada produk-produk yang sudah ada, dan yang terakhir itu nanti ada yang namanya customer value improvement, yang di mana di sini fokusnya untuk mengurangi biaya pelayanan, tapi kita bikin peningkatan dalam pembelian dengan cara nantinya melalui personalisasi yang dibahas di kelompok 1 waktu itu terkait personalisasi. Yang kedua, nanti akan aku jelasin lagi terkait personalisasinya. Kemudian, yang kedua itu market development strategy, kita bahas dulu kuadran pertumbuhan market. Di mana di sini fokusnya tuh kita menggunakan produk yang sudah ada, tapi marketnya belum ada, yaitu market yang baru. Nah, di sini tuh tujuannya untuk memperluas jangkauan market itu sendiri, atau kita cari, segmen customer baru. Nah, caranya tuh cuma ada 2, dengan new geographic market sama new customer segment. Kalau geografis baru itu kita bisa, mungkin ini aku pakai contoh sendiri sih, dari buku itu dia bilang kayak kita bisa menstrategikan iklan kita untuk mungkin bisa mencapai audiens baru, mungkin dari negara lain atau dari daerah lain, supaya kita bisa dapetin, market baru. Kalau misalnya segmen pelanggan baru itu, paling kita melakukan tadi contohnya kayak yang Mbak Murni jelasin soal customer research. Jadi kita bisa pakai datanya, terus kita analisis perilakunya, konsumen tersebut bagaimana. Kalau misalnya udah ketemu, kita bisa juga, nge-approach mereka, nge-reach mereka untuk jadi customer baru kita. Terus kita masuk ke kuadran product development. Yang paling pertama itu adalah development strategies, di mana di sini udah ada marketnya, tapi produknya itu baru. Dengan tujuannya ini untuk menambahkan value atau memperluas produk melalui, inovasi. Caranya yang pertama tuh adalah kita nambahin value ke existing produk yang udah ada, misalnya kayak ada suatu produk, terus kita tambahin fitur layanannya, atau, dia cuman jelasin soal kita tuh nambahin fitur layanan baru aja sih untuk existing produk. Kemudian kita bisa developing digital produk baru. Nah, ini juga mungkin bisa pakai, teknologi baru kayak new delivery atau usage model. Kemudian, bisa juga kita change payment methods dari produk tersebut, mungkin dibikin bundling atau dibikin subscription atau dibikin kayak sekali pakai,
supaya baru lagi produknya, dan yang satunya lagi increasing product range, jadi nambahin jenis produknya. Kemudian ada lagi untuk yang benar-benar baru, marketnya baru, produknya baru, itu namanya diversification strategy, di mana di sini kita fokusnya tujuannya tuh untuk mengembangkan bisnis ke bidang yang berbeda atau bidang yang nggak terkait. Nanti bakal bahas terkait upstream dan juga downstream. Dengan cara yang paling pertama itu kita coba cari bisnis yang emang masih relate ke bisnis kita yang sebelumnya, tapi mungkin kita bisa nanti aku mau coba cari contoh dulu sih, ini belum sempat cari contoh. Pokoknya kalau misalnya diversification into related business itu, misalnya kita punya bisnis hotel. Nah, kita bikin bisnis baru, tapi yang masih berhubungan dengan bisnis utama kita, yaitu bisnis hotel. Nah, kalau misalnya diversifikasi yang tidak relate ke bisnis itu, ya kebalikannya dari yang sebelumnya, kita punya bisnis hotel, tapi kita coba cari bisnis yang sama sekali nggak relate ke hotel. Kemudian nanti ada integrasi upstream. Kalau ini kita pakai internet karena kita lagi bahas digital marketing, jadi kita pakai internet untuk kerjasama lebih erat, gimana ya, bekerja sama lebih lagi gitu sama supplier. Sedangkan kalau downstream itu kita pakai kemitraan untuk distributor atau enggak pakai pengecer. Ini untuk decision 1. Selanjutnya tuh ada decision 2, untuk mendukung strategi formulation itu bisa membuat bisnis model atau tidak bisnis model dan juga revenue model strategi. Yang mana untuk bisnis model itu sendiri nantinya akan dibahas oleh Timo. Iya lagi. Tim? Apa tuh? Oh iya, sorry. Enggak, itu Jadi udah. Hah, gimana? Enggak, lanjut Tim, sorry. Sebelum kita masuki decision 2, business and revenue model strategies, kita perlu tahu dulu business model itu apa. Jadi ini cuma yang slide profesor ini cuma sebatas pengertian dari beliau, bla 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 bla. Tapi basically business model next aja langsung. Nah, pada dasarnya itu gimana sebuah bisnis menciptakan, menyampaikan dan menangkap nilai. Menciptakan nilai dalam artian gimana perusahaan menghasilkan value, menyampaikan nilai dalam artian bagaimana perusahaan menyampaikan value, menangkap nilai dalam artian bagaimana perusahaan menerima imbalan dari value yang telah dia berikan. Sebagai contoh, Apple menciptakan nilai atau menciptakan value berupa iPhone dengan teknologi mutakhir, desain, kamera bagus, bla 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 bla. Dan cara dia menyampaikannya itu yaitu dengan toko fisik Apple Store, dengan menjual di situs resmi, dengan mitra distribusi sampai juga ke operator telekomunikasi lainnya. Dan gimana cara dia menangkap nilainya itu dengan cara Apple menetapkan harga yang premium untuk produk yang premium. Dia memposisikannya sebagai produk yang eksklusif dan berkualitas tinggi, di mana dari produk eksklusif dan premium tersebut, Apple mendapatkan pendapatan melalui penjualan langsung dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan margin yang tinggi. Jadi sebenarnya fungsi bisnis model itu apa sih? Dari Profesor Henry dan juga Profesor Richard mengemukakan ada 6 fungsi dari bisnis model. Yang pertama itu merumuskan proporsi nilai, yaitu menjelaskan nilai yang diciptakan untuk pengguna. Yang kedua itu mengidentifikasi segmen pasar, yaitu mengenali pengguna yang akan mendapatkan manfaat, siapa aja segmen pasarnya. Yang ketiga itu mendefinisikan struktur rantai nilai, menjelaskan gimana rantai nilai dalam perusahaan diperlukan untuk menciptakan dan mendistribusikan penawaran. Keempat, mengestimasi biaya dan potensi laba, yaitu menghitung biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Yang kelima, mendeskripsikan posisi perusahaan, menghubungkan jaringan nilai antar pemasok, pelanggan, dan juga mitra. Dan yang keenam, yaitu merumuskan strategi kompetitif. Itu keenam fungsi bisnis model. Tapi ternyata banyak yang cukup keliru tentang definisi bisnis model dan juga bisnis plan. Sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya itu untuk bisnis model, yaitu untuk menunjukkan gimana perusahaan beroperasi, kayak misalkan targetnya siapa aja, gimana cara dapetin pendapatan, dan gimana mengelola sumber daya.
Sedangkan untuk bisnis plan yang banyak orang salah persepsikan, sebenarnya bisnis plan adalah sebatas dokumen yang lebih rinci, ya plan bisnis, strategi operasional, analisis pasar, dan juga rencana jangka panjang. Jadi kedua bisnis model dan bisnis plan ini cukup sedikit tricky karena banyak orang yang mensalahartikan, karena hubungannya erat dan kaitannya itu dengan perencanaan dan pengelolaan bisnis pada awal membuka bisnis. Oke, selanjutnya untuk value proposition akan dilanjutkan oleh Nuha. Oke. Kalau untuk value proposition ini kan dalam membuat bisnis model itu kita harus membuat value proposition. Value proposition itu apa sih? Itu tuh pernyataan yang menjelaskan manfaat utama dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada calon pelanggan. Di sini kalau untuk value proposition itu ada yang namanya value proposition canvas. Nah, kalau untuk value proposition canvas itu di sini ada dua bagian utama ya. Yang pertama itu ada customer profile. Nah, dari customer profile itu di sini membahas tentang bagian yang berisi tentang kebutuhan, gain itu kayak harapan dari calon pelanggan, sama ada pain. Pain itu mungkin kayak kesulitan gitu yang dialami oleh customer gitu dalam mungkin mendapatkan sebuah layanan ataupun produk seperti itu. Dan sebenarnya di sini ada value proposition. Kalau untuk value map ini berisi bagian tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Di sini isinya itu bagaimana produk atau layanan itu dapat mengatasi kebutuhan dari si customer atau mungkin menjadi solusi dari solusi dari si pain-nya customer itu, dan juga menjadi harapan yang bisa diberikan kepada si customer. Nah, kalau di sini mungkin dibahas dulu yang bagian customer profile-nya ya. Jadi kalau customer profile kan di sini ada jobs, pain, sama gain. Kalau misalkan jobs tadi kan apa yang pelanggan ingin capai nih, atau masalah apa yang ingin mereka selesaikan. Kalau untuk pain itu kesulitan, jadi masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pelanggan saat mencoba menyelesaikan pekerjaan mereka. Terus ada yang ketiga itu gain atau keuntungan, yaitu hasil positif atau manfaat yang diinginkan oleh pelanggan dari produk atau layanan tersebut. Oke, tadi mungkin kalau itu udah aku jelasin juga, kalau misalkan yang value map itu ada pain relief, gain creation, or product and service itu mengatasi atau mengurangi kesulitan pelanggan, memberikan hasil atau manfaat. Terus yang terakhir itu ada apa yang ditawarkan perusahaan untuk membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya, seperti itu. Nah, mungkin next kalau misalkan dari bisnis model ini tuh kalau dari buku itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada model PIP, itu tuh untuk model yang jadi salah satu jenis model bisnisnya itu secara tradisional. Jadi tuh dia tuh lurus gitu dari produsen langsung ke customer. Di sini kalau misalkan di buku ini dia cuma ngasih contoh tuh kayak perusahaan manufaktur yang memproduksi produk dan didistribusikan ke konsumen. Kalau misalkan untuk contoh lainnya sih aku belum nemu ya. Terus yang kedua itu ada platform. Kalau platform itu jenis model bisnisnya itu dia kayak memfasilitasi interaksi atau koneksi antara 2 atau lebih kelompok pengguna. Jadi kalau misalkan untuk contohnya itu kayak marketplace, sosial media, atau platform yang menyediakan layanan kayak Gojek atau mungkin Traveloka, seperti itu sih. Mungkin ada yang kurang jelas nggak? Karena sebenarnya aku baru baca sekelibet sih tentang 2 ini nih, karena aku lebih fokus ke bukunya yang Café itu. Aman kok, aman. Aman kan? Cuma mungkin aku agak jelas. belibet ya, nanti mungkin aku lebih baca lagi aja sih. Nuha, Mungkin- tapi aku boleh tanya nggak yang ini? Jadi dari value proposition masuknya gimana kok langsung ke bisnis model gitu? Apa ya? Jadi kan kalau misalkan kayak mungkin dari balik lagi ke yang kata Timo tadi ya, kalau misalkan
Kita tuh kalau dalam bisnis model tuh harus menciptakan kayak value creation atau value delivery. Nah, itu tuh kenapa kita harus membuat kayak value proposition atau proposition canvas supaya kita bisa apa ya istilahnya menjabarkan nih kalau dari sisi customer ini tuh lagi ada kebutuhannya apa, pain-nya apa, gain-nya apa, dan mungkin dari perusahaan itu bisa menyediakan apa untuk si pelanggan itu. Seperti itu sih kalau yang aku tangkap ya. Terus masuk ke bisnis maksudnya ke tipe bisnis model ini ke slide selanjutnya bridging-nya gimana gitu, aku bingung ya. Iya sih. Apa? Enggak, pengen bilang dong, emang cukup tricky. Nah, di sini rada kayak dari naik, jomplang dikit, naik lagi gitu kayak. Oh, iya kan? Atau Iya. mungkin yang mungkin value proposition-nya apa nggak usah aja atau gimana gitu. Karena jujur emang kurang match sih, karena di sini kan lagi ngebahas bisnis model ya. Tapi value proposition penting kok itu kayak. Penting juga, iya. Cuma untuk penempatannya itu loh. Karena kalau misalkan di buku juga begitu. Mungkin ada intronya ya, tapi aku kelewat atau gimana. Udah ikutin aja. Atau nanti ini aja nanti mungkin juga ntar coba gue skimming lagi cara bridgingnya, tapi bener apa yang lu bilang, karena ini kan orientasi kan menciptakan value. Jadi dari situ bisa kita identifikasi value kayak gimana yang bisa kita kasih ke pelanggan. Mungkin loh ya, nanti setahu gue bisa kok kita kasih contoh gain dan pain yang bisa dari value proposition ke customer profile, kasih contoh aja gitu. Jadi dari gain gitu. apa yang dia dapat, pain apa yang dia dapat, baru nanti kalau sudah, baru nanti kita bakal lanjut ke tipe bisnis model. Kalau menurut gua ya, kayak gitu bisa. Sebenarnya sih tadi udah ada contohnya ya, yang tadi aku suruh hapus itu yang Gojek, karena itu sumbernya pun aku juga kurang apa ya, sumbernya tuh kurang meyakinkan. Jadi kalau untuk dimasukin dan nanti ditanya gimana-gimananya juga takutnya kurang pas aja gitu loh. Nah, aku belum nemu contoh lagi nih yang mungkin lebih meyakinkan kayak dari jurnal atau artikel gitu. Nah, mungkin sebetulnya jangan dikasih ke contoh value proposition kali, maksud gue, biar kita nggak terlalu jeglek biar nggak terlalu patah gitu ya diskusinya. Mungkin kayak lebih kenapa kok pentingnya kita menempatkan value proposition gitu nggak sih? Oke, dalam bisnis model itu ya. Jadi aja. Oke, terus nanti balik lagi fokusnya ke bisnis model lagi gitu ya. Ya, tadi mungkin kalau mau dikaitin dengan yang sebelumnya tadi, value proposition ini penting untuk tadi kita menentukan objektif, visi, goals, objektif gitu ya. Jadi nggak boleh aku tambahin sebenarnya gitu ya dalam kita nyusun strategi itu. Ya, nanti aku coba tambahin buat masuk juga sih. Timo, di bagian sini ada yang bisa di-bridgingin nggak sih ke value proposition? Fungsi bisnis model. Sebentar. Lu mau gue jujur nggak? Soalnya value proposition belum gue baca. Maksudku kalau bisa di-bridgingin, misalnya kayak mengidentifikasi segmen pasar, salah satunya adalah value proposition dalam bisnis model, misalnya doang gitu. Aku juga belum baca sih. Itu aja aku baca baru sekelibet sih sebenarnya. Ya udah, nanti coba aja aku baca-baca lagi, siapa tahu ada yang bisa dimasukin gitu loh supaya nyambung. Oke. Next dulu aja berarti. Iya, next dulu aja.